Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Roja TV dan juga Radio Roja, pemerhati Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang ada dan kita mencoba insyaallah taala istiqomah belajar Islam, mengenal Islam agar kita mampu mewujudkan dan merasakan indahnya Islam yang memang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah kita pada perjumpaan terdahulu masih berbicara sekitar walimatul urus. Yang saya lihat dan kita saksikan bersama sebetulnya di banyak pesta pernikahan ataupun walimatul urus di Indonesia ini, banyak masyarakat yang tidak mengenal etika ataupun hal-hal yang seharusnya dilakukan pada acara tersebut. Yang ini sederhana, namun karena ketidaktahuan daripada banyak kaum muslimin, mereka itu akhirnya tidak mendapatkan pahala banyak dan juga terkesan hanya sekedar hura-hura dan hanya nampak kebahagiaan saja. Padahal Islam sangat lengkap mengatur etika dalam hal ini. Di antaranya adalah mengucapkan selamat kepada pengantin. Para ulama rahimahullah mengatakan bahwa memberikan ucapan selamat kepada pengantin itu hukumnya sunnah. Karena bisa memberikan kepada pengantin rasa bahagia, ya, diucapkan selamat kepada mereka. Kita mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberkahi kalian berdua, memberkahi pada kalian berdua dan juga mengumpulkan kalian dalam kebaikan yang banyak. Ucapan ini sederhana, ya, berisi doa dan juga berisi ucapan selamat kepada sang pengantin. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW kana idza rafa'a al-insana idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bahwa Nabi itu ketika mengucapkan selamat kepada seseorang apabila menikah itu mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW ketika melihat Abdurrahman bin Auf, ya, ada bekas pengantin, maka beliau mengatakan mahad, apa ini? Qal, Abdurrahman menjawab, inni tazawwajtu mur'atan ala wazni nuwati minadz dhahab. Aku menikahi seorang wanita dengan mahar nuah itu biji, ya, biasanya untuk biji korma, ya, dari emas. Maka beliau mengatakan barakallahu laka aulim walau bisyah. Nabi mendengar bahwa beliau telah menikah langsung mengucapkan barakallahu laka. Dan beliau tidak menyaksikan pernikahan Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika dia mendengar atau mengetahui, ya, bahwa ada sahabat yang menikah, langsung mengatakan barakallahu laka, ya, dan aulim walau bisa, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing saja. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari, ya, membuat bab dalam hal ini, kata beliau bab kaifa yud'a lil mutazawwid, bagaimana mendoakan orang yang menikah, dan menyampaikan kisah
Abdurrahman bin Auf ya dengan ringkas. Kalau kita melihat kepada buku-buku yang mensyarah kitab Sahih Bukhari, didapatkan para ulama menyampaikan bahwa ini adalah bentuk bantahan kepada adat di zaman jahiliyah, ya, yang bila ada orang menikah mengatakan birrafa wal banin, selamat dan mudah-mudahan dan dapatkan anak laki-laki. Seakan-akan ya, ia memberikan isyarat uh, tentang hal ini, bahwasanya daripada hanya sekedar untuk basa-basi atau hanya untuk tafaulan, untuk menumbuhkan semangat punya anak laki-laki, karena mereka waktu itu nggak suka punya anak perempuan, maka lebih baik dengan doa. Demikian juga dalam hadis yang lainnya, hadisnya Muadz bin Jabal, ya, bahwa beliau menyaksikan pernikahan seorang Ansar, ya, maka beliau mengatakan alal ulfati wal khairi wal barakati. Artinya ada di sana doa keberkahan kepada sang pengantin tersebut. Beberapa dalil yang menunjukkan bahwa memang tidak terikat hanya dengan lafaz barakallahu wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khairin. Tapi ada ucapan selamat dari mereka dan doa keberkahan untuk sang pengantin tersebut. Dengan syarat tentunya tidak bertentangan dengan syariat dan kaidah-kaidah syariat. Oleh karena itu, Ibnu Habib dari ulama Malikiyah mengatakan bahwa tidak mengapa menambah lafaz-lafaz tertentu dengan menyampaikan kebahagiaan, misalnya barakallah wa as'adakumullah dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa ada di sana ucapan selamat, mendoakan keberkahan, mendoakan kebahagiaan bagi pengantin. Mungkin dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan semoga berbahagia, semoga berkah, semoga langgeng pernikahannya, dan itu merupakan perkara yang disunahkan para ulama rahimahullahu ta'ala. Dan boleh menyampaikan yang lainnya yang itu menunjukkan keinginan untuk kebaikan bagi pengantin tersebut. Namun pernah mengatakan bahwa dimakruhkan menggunakan kalimat birrafa wal banin, karena memang dahulu dipakai oleh bangsa jahiliyah, ya, yang tujuannya bukan untuk doa tapi untuk tafaulan, artinya optimisme, menumbuhkan bahwa dia akan punya anak laki-laki dan tidak punya anak perempuan. Kayak maklumi zaman jahil dulu tidak suka anak perempuan. Mereka kalau ada anak perempuan lahir akan dibunuh, ya, ketika masih bayi. Ini wa'dul banat. Dalam hal ini cukup masyhur dalam sejarah Islam dan sejarah zaman jahiliyah dahulu. Kemudian ini pun diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sana ada Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikahi perempuan dari Jusam. Fadakhalahil qaum, maka orang-orang menemui beliau dan mengatakan birrafa wal banin. Maka Aqil mengatakan la taf'alu dzalika, jangan ucapkan hal tersebut. Mereka tanya, fama naqul ya Aba Yazid, apa yang saya sampaikan wahai Abu Yazid? Beliau mengatakan qulu barakallahu lakum wa baraka alaikum inna kadzalika kunna. Demikianlah kami diperintahkan, tentunya Nabi, sahabat Nabi ketika mengatakan kunna nu'mar, artinya Nabi yang memerintahkan mereka berbuat demikian. Dengan demikian, bahwa memang lafaz yang masyhur adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khairin, dan ia yang terbaik karena berisi doa kepada sang pengantin untuk dapat keberkahan dan kebaikan dalam pernikahannya tersebut. Kemudian
Imam Ibnu Munir menyampaikan, ya, tentang sebab, ya, eee, kenapa kok dimakruhkan menggunakan birrafa wal banin, kata beliau, "Wallati" ada yang tampak bahwasanya Nabi SAW memakruhkan lafaz tersebut karena berisi adanya kesamaan dengan orang-orang jahiliyah. Karena dahulu orang jahiliyah mengucapkan birrafa wal banin dengan tafaulan, artinya untuk, berharap punya anak laki-laki dan tidak punya anak yang perempuan, bukan karena doa. Jadi dengan demikian, ya, ada kebebasan kita untuk mendoakan, pengantin dengan doa-doa yang baik untuk mereka semua, walaupun sepakati bahwa apa yang Nabi contohkan adalah lafaz yang terbaik. Sehingga jangan sampai kita ketika kita menghadiri walimatul urus, pernikahan, kita tidak mendoakan sang pengantin tersebut. Karena banyak faedahnya, siapa tahu doa kita mustajab dan itu bermanfaat bagi sang pengantin. Paling tidak akan memunculkan sebuah kebahagiaan dari, pengantin yang mendapatkan doa dari kawan-kawannya atau dari para tamu yang ada. Maka jangan lupa untuk mendoakan sang pengantin ketika walimatul urus. Tidak menunggu, didoakan dengan, doa, bareng-barengnya, ada pak kiainya, pak ustadznya, ataupun orang yang memang bertugas memimpin doa dan kita mengamininya. Yang benar dan yang sunnah adalah kita sendiri yang menjumpai pengantin, salaman mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, atau doa lainnya, ya, berbahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, atau bahasa apapun juga, yang penting berisikan doa untuk sang pengantin tersebut. Ini juga ada etika lainnya yang perlu kita sampaikan, yang ini juga banyak dilalaikan ataupun tidak diperhatikan oleh kaum muslimin dalam, pernikahan. Di antaranya adalah etika yang disunnahkan ketika sang suami menjumpai istrinya. Menjumpai istrinya di malam pertama atau di hari pasca akad pernikahan. Yang pertama adalah sholat 2 rakaat bersama istrinya. Sholat 2 rakaat bersama sang istri. Sebagaimana, ya, dalam sebuah riwayat athar, ya, dari Abu Sa'id Maula Abi Usaid, ya, radhiyallahu anhu, yang mengatakan, "Tazawwajtu, aku menikah. Fahadarahu Abdullah bin Mas'ud wa Abu Dzar wa Hudzaifah wa ghairuhum min ashabi Rasulullah SAW." Lalu hadir dalam akad pernikahanku Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar, Hudzaifah, dan yang lain-lainnya dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Fahadarat salat, kemudian masuk waktu salat. Faqaddamuhu fasalla bihim. Mereka ini mengedepankan atau menyuruh, ya, Abu Sa'id untuk menjadi imam salat. Tsumma qalu lahu, yang mengatakan, "Idza dakhalta ala ahlik fasalli rak'atain." Bila kamu itu menemui istrimu pasca akad pernikahan, fasalli rak'atain, maka salatlah 2 rakaat. Tsumma khud bi ra'si ahlik, kemudian peganglah kepala istrimu. Faqul, ucapkanlah doa, Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fi warzuqhum minni warzuqni minhum. Ucapan doa Allahumma barik li fi ahli, ya Allah, berkahilah untukku pada keluargaku. Wa barik li ahli fi, dan berkahkanlah untuk keluargaku padaku. Warzuqhum minni, rizkikanlah mereka dariku, dan warzuqni minhum. Jadi ada doa yang disampaikan kepada
sang istri. Demikian juga dalam pertanyaan dikatakan sebuah athar, ya, datanglah seorang kepada Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala inni la asilu ila mar'ati. Saya belum ketemu istri. Maka kata Abdul bin Mas'ud, tawaddu, wudu'lah kamu, wassalli rak'atain, dan salatlah 2 rakaat. Wa murha an tusalli khalfak, dan perintahkanlah istri itu untuk salat belakang kamu, jadi makmum. Fa idza faragta fi salatika, kalau selesai salatnya, maka katakan Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiyya warzuqni minhum warzuqhum minni. Allahumma ma jama'ta bainana fajma' bainana fi khairin wa idza faraqta fafarriq fi khairin. Demikian, ya, ada sunnahnya kita salat, ya, setelah menemui istri kita setelah pernikahan, dan dia jadi makmum dalam salat kita. Demikian juga para ulama mengatakan hendaknya seorang yang sudah menikah ini itu minta nasihat kepada para ulama, orang ahli agama, untuk belajar sunnah-sunnah yang berhubungan dengan hubungan suami istri atau sebagai bentuk rumah tangga yang ada. Demikian dulu sunnahnya para salafus saleh. Mereka biasa sebelum, ya, berhubungan suami istri ketika pernikahan, kemudian sebelumnya tanya kepada para ulama apa yang perlu ya ketahui ketika mau hari malam pertama dan yang lainnya. Sebab mereka, para ulama, orang yang ahli ini akan memberikan Anda banyak sekali petuah-petuah nasihat yang nanti bermanfaat ketika Anda bersama istri di malam pertama tersebut. Karena, ya, kata sebagian orang bahwa malam pertama itu memberikan kesan yang berbeda dengan yang lain-lainnya. Etika yang berikutnya adalah untuk memegang ubun-ubun sang istri dan mendoakan keberkahan, ya, kepada pasangannya tersebut. Ya. Nabi pernah bersabda, "Idza afada ahadukum dabatan aw imra'atan aw khadiman aw ba'iran falyada' yadahu ala nasiyatihi falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi fa ammal ba'ir fa innahu ya'khud bi darwati sinamihi thumma liyaqul mithla dzalika." Apabila seorang itu membeli hewan tunggangan atau menikahi wanita atau mempekerjakan pembantu atau beli onta, maka hendaknya meletakkan tangannya di ubun-ubunnya dan mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaih wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabalta alaih. Kalau yang onta tidak kepalanya karena susah atau tinggi kepalanya, ya, maka dipegang punuknya, dipegang punuknya dan doakan dengan doa ini. Demikian juga jangan lupa untuk berdoa ketika sedang hubungan suami istri, ya, di malam pertama dan yang seterusnya, untuk berdoa sebagaimana doa yang Nabi ajarkan, ya, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlahu qul bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana mimma razaqtana." Kalau ada yang ingin berhubungan suami istri dengan istrinya, maka bacalah bismillah Allahumma jannibna asyaitan. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan, dan janibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari yang engkau berikan kepada kami. Tsumma qudira ay yakuna bainahuma waladun fi dzalika. Kemudian ditakdir Allah punya anak pada keduanya,
lam salit alaihi syaitan. Syaitan tidak bisa menguasai anak tersebut. Nah, sini tampak bahwa ada etika-etika yang harus diperhatikan oleh pengantin setelah pasca pernikahan, tidak akan oleh teman-temannya, oleh yang hadir, dan juga berdoa untuk istrinya yang akan menjadi makmum ataupun menjadi rakyat dalam rumah tangganya tersebut. Nah, demikian jelaslah bahwa Islam ini memberikan konsep yang terbaik kepada kita semua sehingga bisa jadi rahmat bagi alam semesta. Semoga yang sedikit bermanfaat memberi kepada kita sebuah wawasan baru, ya, bahwa kita mendoakan pengantin ya tidak harus dengan bahasa Arab, tapi sampaikan dengan doa-doa yang dipahami dan dimengerti sehingga sang pengantin dapatkan dua keutamaan, dia bahagia karena didoakan oleh tamu-tamunya, yang kedua dapatkan doa itu bisa mustajab karena doa mukmin itu adalah mustajab pada asalnya. Alangkah bahagianya bila kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik mengijabahi doa-doa kita kepada pengantin tersebut. Dan juga sang pengantin ketika ketemu dengan istrinya juga meminta sama Allah kebaikan dan keberkahan atas adanya sang istri yang mendampingi sang suami. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah jadikan sang istri ini menjadi wanita yang membantu suaminya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan tambahan ilmu. Dan bagi Anda yang ingin mempersiapkan pernikahan, ini sebagai bekal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk kita menjalankan pernikahan nanti, insya Allah. Dan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini di mana? Saya Yunaldi di Bupati Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Pak. Silakan Pak Yunaldi. Yang ingin tanyakan, jika ada yang mengundang kita, misalnya orang agama lain atau kafir musyrik, misalnya agama Yahudi, Nasrani dan lainnya sebagainya, apakah boleh kita mendoakan seperti doa Rasulullah tersebut, Pak Ustaz? Karena ada kenalan kita orang kafir atau tetangga kita. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undangan pernikahan atau urus ini pada asalnya tidak diwajibkan kecuali yang mengundangnya muslim. Tidak diwajibkan yang undang adalah muslim. Namun juga tidak ada larangan kita untuk menghadiri ya, pernikahan non muslim ya, bila itu min bab kemanusiaan ya, atau min bab akhlak yang mulia. Namun tetap kita punya prinsip yang jelas dalam wa'al bara sehingga kita jangan menampakkan wala kepada selain kaum muslimin. Dan doa ya, kepada mereka dibolehkan untuk kebaikan mereka seperti doa hidayah atau yang lain. Yang dilarang adalah doa minta ampunan untuk mereka. Sehingga dibolehkan kita mendoakannya. Dan bagus kalau kita mendoakan mereka dengan doa hidayah supaya mereka bisa menjadi orang yang baik dan bisa menjadi hamba Allah yang terus beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan hal itu dengan doa-doa yang bisa membuat mereka itu sadar dan kembali kepada Islam atau kembali pada ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari dakwah kita kepada selain kaum muslimin. Sehingga tidak mengapa ya mendoakan bukan dalam rangka menunjukkan ya, wala kita kepada mereka. Wallahu alam bissawab. Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya.
Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Masih di layanan telepon. Bersambungan kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau saat ini Ustadz sering kita jumpai di pernikahan-pernikahan, umumnya kita salam-salaman mengucapkan semoga langgeng, semoga bahagia, kemudian cium pipi kanan, foto-foto, terus kita makan. Tidak ada unsur doa-doanya. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustaz? Jadi kita lihat kepada uruf juga ya. Apakah maksud semoga bahagia, semoga langgeng pernikahannya, apakah ia doa atau bukan doa. Ya. Umumnya dalam bahasa Indonesia itu doa. Semoga bahagia, semoga Allah berikan kebahagiaan. Ya. Maka kalau niatnya ataupun maksudnya adalah doa, maka dibolehkan. Tapi kalau maksudnya hanya basa-basi, sebagaimana orang-orang kaum jahiliyah dahulu hanya fir'afa wal baninnya, bukan untuk doa, maka dimakruhkan para ulama rahimahullah taala. Kemudian tentang masalah cipika-cipiki selama itu tidak lawan jenis dan bukan dan bukan mahram, dan mahram tidak masalah. Tapi kalau bukan mahram dan lawan jenis maka berbahaya, nggak boleh ya. Secara etika demikian juga secara hukum Islam. Ada orang timur bukanlah apa namanya hal yang bagus ketika lawan jenis tidak ada mahram, tidak ada kemahraman di sana, bukan kerabat dekat, bukan apa, cipika-cipiki di depan halayak ramai itu kan aib, masih dianggap tabu dan itu benar. Islam pun melarang hal tersebut. Tentang foto-foto, sebetulnya perkara yang menimpa kita di zaman sekarang ini itu memang selfie. Yang itu terkadang merusak niat kita, merusak ibadah kita. Karena sangat terbuka sekali pintu sum'ah yang itu adalah penghancur pahala amalan soleh kita. Jadi bayangkan gara-gara selfie foto-foto ini, ya ada orang yang sengaja foto di depan Ka'bah, padahal dia nggak doa. Ya, namun akan doa, menjadi status di HP-nya, di medsosnya, dan saya nggak tahu alam bisawab ya apa maksudnya, tapi jadi hati terakhirnya berbahaya, khawatir itu untuk dia mengatakan saya lagi umroh, saya lagi haji, saya lagi ibadah di depan Ka'bah kepada yang lainnya, padahal ibadah pada salat tadi sembunyikan ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga foto dengan pengantin tidak ada masalah secara umum, asal jangan sampai ada ikhtilat ya, dihindari misalnya ada pengantin putrinya ya, sebelahnya laki-laki, sebelahnya laki-laki, sehingga campur baur, nggak benar. Itu tidak benar. Kenapa? Karena ada larangan ikhtilat dalam hal ini. Yang kedua juga berbahaya karena umumnya pernikahan di Indonesia ini perempuan dihias secantik mungkin, yang tadinya bulunya hanya sekian mili ya jadi sekian senti kan gitu. Kemudian yang warnanya sawo matang dikasih hias jadi apa? Putih mengkilap, sehingga bisa jadi fitnah bagi orang yang melihat atau yang dekat dengannya. Maka sebaiknya kalaupun ingin berfoto-foto, pisah antara laki-laki dengan perempuan dalam hal ini. Yang berikutnya juga kita harus hati-hati tidaklah menggampangkan urusan foto-foto ini, karena memang terkadang mungkin juga ada efek tidak baik dari itu semuanya. Maka dihindari sebaik mungkin ya, dihindari jangan sampai kita berlebihan dalam permasalahan memfoto ini. Itu dia komersi bagus ya, dan untuk kepentingan lainnya juga baik ya, selama itu tidak ada pelanggaran syariah yang ada. Wallahu alam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Halo. Tersambung. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Dari hamba Allah di Toli-Toli mau bertanya Pak Ustadz, apakah ada petunjuknya jika kita akan mendatangi istri kita kedua kalinya dalam satu waktu? Kita harus bagaimana Ustadz? Kita sudah junub sebelumnya.
Apabila Anda ingin mengulangi hubungan suami istri, maka disunahkan untuk berwudu antara keduanya. Hadis Umar bin Khattab dan yang lain-lainnya. Ya. Dan itu tidak masalah. Kalaupun tidak masalah. Tidak wudu atau tidak bersih juga tidak masalah. Kenapa? Karena itu masih satu rangkaian yang memang tidak bermasalah. Itu tidak ada sana kewajiban untuk mandi dulu ataupun untuk tidak, hanya sunnah saja karena ihwa ansatnya lebih memberikan semangat kepada keduanya dalam berhubungan suami istri. Allah alam. Ustaz. Berikutnya kami bacakan dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Di beberapa daerah dan kampung kami, jika melakukan atau menyelenggarakan pernikahan selalu diiringi dengan biduan-biduan wanita yang berpakaian tidak senonoh. Nah, ketika kita mendatangi otomatis kita melihatnya Ustaz. Bagaimana Ustaz menyikapi hal ini? Silakan. Apabila sebuah walmatul urus ada hal seperti ini, artinya ada kemungkaran dan dosa. Artinya di sana ada orang-orang yang memang mengumbar syahwatnya, dan sangat jarang begini tanpa ada di sana minuman keras yang ada di sana ada. Ya. Saya lihat dalam banyak acara di banyak daerah, kalau ada undang orang seperti ini yang pakaiannya membuka aurat, kemudian mengumbar syahwatnya, memfitnah dengan gerakan tubuhnya, dengan suaranya, dengan musiknya, itu kebanyakan ada yang membawa miras. Mungkin ada yang enggak, tapi padanya demikian. Maka kaidah yang disampaikan terdahulu bahwa walimatul urus itu tidak wajib dihadiri bila ada kemungkaran di sana. Dan kita tidak bisa mengingkarinya. Maka hukumnya sudah tidak wajib lagi kita hadiri. Ya. Dan kalau kita misalnya ini ada hubungan dengan kerabat kita ataupun ada secara madarat yang muncul akibat kita tidak hadir, maka hadirlah ketika tidak ada itu. Artinya hadir sebelum acara itu dilaksanakan atau setelahnya, sehingga kita bisa menghindari kemaksiatan yang ada, dan juga kita bisa selamat, dan kita masih bisa memberikan hak-haknya dia, ya, yang mengundang kita karena dekat, misalnya tetangga ataupun kerabat dekat, yang mungkin kalau kita tidak hadir akan menimbulkan keretakan hubungan dan bisa jadi putus hubungan antara kerabat tersebut. Maka seorang muslim harus pintar untuk memanfaatkan yang ada. Jangan sampai ia masuk dalam kemaksiatan, padahal tidak ada maslahat yang bisa diraih di sana. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa walimatul urus yang ada kemungkaran dalamnya tidak wajib dihadiri, walaupun undangan untuk walimatul urus itu hukumnya hak muslim ala muslim. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Kami kembali bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita sekarang ini sudah tahu mendapatkan ilmu dari Ustaz dan beberapa bulan lagi ingin menikah, cuman karena orang tua kami menginginkan diselenggarakan dengan sesuai adat dan acara-acara upacara. Ketika dipertemukan boro-boro mau mendoakan atau mau sholat, kita masih dalam keadaan berpakaian adat dan ada di depan khalayak umum untuk mendapatkan ucapan selamat dari mereka. Bagaimana Ustaz menyikapi hal tersebut? Alhamdulillah, dalam perkembangan yang ada zaman sekarang sebetulnya ada di sana upaya yang harus dilakukan oleh dua belah pihak, baik dari calon suami atau dari istri, untuk melobi orang tua ataupun ya, untuk berpakaian pengantin tapi yang lebih tertutup. Artinya dengan pakaian pengantin yang tidak yang masih memungkinkan dia untuk bisa sholat. Misalnya sebelum dihias berwudu dulu. Kan nggak batal kalau tidak ada pembatalnya. Kemudian ketika selesai akad nikah, ya, masuk ke kamar,
dia sholat. Walaupun ada mikap di wajahnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang kedua, wallahu a'lam bishawab, kalau kondisinya seperti itu, kita sarankan aja untuk menikah dulu di KUA, baru ada pernikahan. Atau kalau waktu urusnya menyusul. Dengan harapan, misalnya, bisa menghindari banyak hal. Karena kalau udah menikah kan lebih lebih longgar ketimbang belum menikah. Oleh karena itu seorang mukmin, seorang muslim dewasa ini harus mampu berpikir, merencanakan semuanya bagaimana berusaha meminimalisir ya pelanggaran syariat dalam pernikahan. Kita berusaha untuk apa? Meminimalkan adanya kemungkaran dalam akad pernikahan ataupun dalam acara walimatul urus yang kita miliki. Dan juga mau fattaqullaha mastata'tum. Ya, kita bertakwa sesuai kemampuan kita dan berharap Allah ampun atas segala kekurangan dan juga dosa yang ada. Upayakan. Bagaimana caranya? Ya, ada di sana upaya-upaya ya, dari dua belah pihak ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu dalam pernikahan. Karena semakin kita itu jauh dari kemungkaran dalam pernikahan, semakin baik. Semakin apa? Baik. Allah alam bisawab. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya kita mendatangi sebuah pernikahan dari saudara yang bukan Islam tentunya, dan kita masuk ke dalam tempat ibadahnya karena diselenggarakan di tempat ibadah tersebut? Apakah kita mengucapkan doa dan sebagainya masih bisa untuk mereka? Silakan. Alhamdulillah kalau doa itu kan tidak ada batasan tempatnya. Di mana pada kita bisa berdoa. Terus sebaiknya tidak menghadirinya karena sudah ada syiar seperti itu. Ya kita hadir saja di pesta pernikahan saja dan tidak ikut dalam akad yang mereka lakukan hal seperti itu. Karena pada intinya sebetulnya kita hanya diminta hadir, bukan kita diminta ikut dalam ritual pernikahan yang ada. Maka mendoakan nggak mesti harus di hari H atau di waktu akadnya, nggak mesti. Ya. Bisa jadi setelahnya. Nabi ketika mendoakan Abdurrahman bin Auf sudah menikah beliau dan baru didoakan barakallahu laka aulim wala bisya, menunjukkan bahwa mendoakan pengantin itu tidak harus langsung, bisa ada jeda setelahnya. Saat mungkin kita untuk menghadiri ya yang tidak ada kemungkaran di sana. Dan bila ada kemungkaran sebaiknya tidak usah menghadiri. Karena kita lebih takut dosa daripada yang lain. Mungkin sebagai kalimat penutup ya, langsung saja bahwa semua itu bila dibentuk dengan dasar agama akan jadi mudah. Istri yang salehah yang tahu kewajiban sebagai seorang istri akan memudahkan suami untuk memerintah dia, untuk melarang dia, untuk memberikan yang terbaik baginya. Sebaliknya, ya, orang-orang yang terbina tidak di atas agama, maka kesannya mungkin hebat dunianya, namun tetap akan didapatkan banyak hal-hal yang merugikan dia, orang tuanya, ataupun masyarakat yang ada. Dengan agama lah orang akan baik. Sebab agama Islam, agama yang mengatur semua kehidupan manusia dengan cara yang terbaik. Ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita semua kembali pada agama. Bina diri kita dengan agama, bina anak kita dengan agama, istri kita dengan agama, dan bina seluruh orang di sekitar kita
dengan agama. Insya Allah bila diamalkan Islam dengan benar akan jadi rahmat bagi semua. Bukan hanya manusia, sampai hewan pun akan merasakan keberkahan dari pengamalan syariat Islam di manusia. Oleh karena itu, mari kita semuanya berusaha untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah agar kita memahami agama dengan benar dan agar kita melangkahnya itu betul-betul di atas Quran dan Sunnah dan kita itu niatnya lillahi ta'ala sehingga kita bisa berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan dapatkan pahala dan surganya Allah. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Semoga bermanfaat. Ucapan syukur terima kasih kepada teman-teman di Roja, ya, Roja dan juga para pemerhati Roja. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang akan datang dan juga dapat mendapatkan kebaikan dalam setiap pertemuan kita di acara-acara kita. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.